langsung saja kita dengar pencerahan atau bimbingan dari Yang Mulia Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada Tuan Guru, tempat dan waktu kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat dan kita muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pimpinan Majelis Sirrul Mubtadin, Tuan Guru Tengku Yusuf Abdul Wahab atau sering disebut Ayah Tusop, beserta seluruh pimpinan Sirrul Mubtadin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Al-Mukarramun, para tuan guru dan para alim ulama yang akan mengisi majelis ini dengan tausiah, dengan guror wa duror, mutiara-mutiara hikmah yang juga tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, namun semuanya saya hormati. Para tamu undangan, para orang tua kami, guru-guru kami, para abu, para pimpinan dayah madrasah majelis taklim, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan, semuanya juga kita doakan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohaba ibu-ibu bapak, alhamdulillah. Sehat ya bapak ibu? Alhamdulillah. Saya dari Lombok, nama saya Muhammad Zainul Majdi, sering disebut Tuan Guru Bajang. Saya pada saat ini kebetulan masih diamanahkan sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, tetapi saya sebenarnya adalah seorang penuntut ilmu. Saya ini seorang santri, dan hadirnya saya pada kesempatan ini di Majelis Sirrul Mubtadin ini, niat saya yang utama adalah bersilaturahim kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Diterima silaturahim saya bapak ibu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ayah Tusok yang merupakan perantara, beserta juga beberapa sahabat saya, Ustaz Fadil Rahim, dan beberapa sahabat yang tak dapat saya sebutkan. Semuanya menjadi perantara kebaikan, sehingga saya bisa hadir di sini dan bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu semua. Memang demikianlah hidup kita bapak ibu, saudara-saudara. Khalaqal insana min alaq. Manusia itu kata Allah diciptakan min alaq. Arti alaq itu adalah segumpal daging yang menempel di rahim ibu kita. Ibu-ibu punya rahim.
Begitu Allah takdirkan dikaruniakan seorang anak, terjadilah pembuahan, lalu kemudian hasil pembuahan itu menempel di dinding rahim. Itulah alaq. Manusia penciptaannya itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Tidak ada manusia yang bisa hadir tanpa ayah dan ibu. Tidak ada manusia yang bisa berkembang menjadi satu janin tanpa dia menggantung di leher, di dinding rahim ibunya. Itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa hidup kita ini penuh dengan hubungan dan kaitan dengan yang lain. Saya tidak mungkin sampai di sini kecuali dengan sebab ada ayah Tusok dan ada sahabat-sahabat yang mengundang dan mengajak saya datang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kaedah kepada kita. Ini kaedah kehidupan. Apa kaedah kehidupan itu? Malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa saja, kata Rasul, yang tidak bisa berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dia, maka orang itu tidak mungkin diharapkan pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang susah mulutnya mengucapkan terima kasih, maka dia susah pula mengucapkan alhamdulillah. Kalau ingin lidah kita dilancarkan untuk selalu mengucap hamdalah, maka lancarkanlah lidah kita dengan banyak berterima kasih kepada sesama manusia. Dapat satu kebaikan, terima kasih Pak. Dapat sesuatu yang bermanfaat, terima kasih Bu. Apalagi kepada kedua orang tua kita, tidak putus kita berterima kasih kepada mereka berdua. Maka saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Saya mengucapkan terima kasih kepada ayah Tusok dan kepada semua pimpinan dari Sirrul Mubtadin yang menjadi sebab saya sampai di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menandakan bahwa kita punya rasa saling mencintai di dalam hati kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dulu ada seorang imam besar namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri ini terkenal betul, sampai nama beliau itu banyak digunakan sebagai nama di seluruh penjuru dunia Islam, termasuk di Indonesia. Ada orang Biren namanya Hasan Basri? Pasti ada. Kenapa nama beliau ini dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia Islam? Karena memang Al-Imam Hasan Al-Basri ini orang yang berilmu dan orang yang soleh. Jadi ilmunya ada, takwanya juga ada. Inilah orang yang terbaik. Al-ilmu alladzi yab'atsu 'alal amal. Ilmu yang membuat seseorang itu terdorong untuk mengamalkan ilmunya. Imam Hasan Basri didatangi suatu ketika oleh 3 orang yang bertanya dan meminta solusi dari Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, menceritakan keadaan desanya yang kering. Hujan sudah lama tidak datang, kering kerontang. Sampai-sampai
anak-anak kecil kesusahan untuk mendapatkan makanan. Rezeki rasanya sempit, susah. Ada lahan pertanian, begitu ditanam tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tetapi sia-sia. Orang itu bertanya, "Imam, kami tertimpa kekeringan, berikanlah kami jalan agar kekeringan itu hilang." Imam Hasan Al-Basri, bismillah. Imam Hasan Al-Basri kemudian menjawab dengan mengatakan, "Istaghfiru rabbakum." Banyak istighfar. Keluar orang itu. Tidak lama kemudian datang satu lagi, menyampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Syekh, saya ini pedagang, punya kios, punya warung. Di antara warung yang berderet itu, di kiri kanan saya banyak sekali pengunjungnya. Yang membeli itu banyak, laku, barangnya itu laku, ludes. Saya dari pagi sampai sore tidak ada satupun yang datang belanja di warung saya. Saya mohon Imam Hasan Basri beritahu saya bagaimana cara supaya dagangan saya ini laris, supaya toko saya ini didatangi oleh orang yang mau berbelanja." Kata Imam Hasan Basri, "Istaghfiru rabbakum." Banyak istighfar. Datang lagi satu bapak-bapak usia sekitar 40 tahun, mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri min uqmihi. Dia mengadu bahwa, "Guru Syekh, saya sudah 15 tahun menikah, tapi sampai sekarang semua ikhtiar sudah saya lakukan bersama istri saya, tapi masih belum dikaruniakan keturunan oleh Allah. Imam, saya minta amalan supaya istri saya bisa hamil, supaya kami mendapat keturunan yang soleh dan solehah." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfar banyak-banyak. Keluar orang itu, kemudian mereka bertiga yang asalnya berbeda-beda itu bertemu di luar rumah Imam Hasan Al-Basri, lalu saling cerita, "Bapak ada urusan apa? Desa saya kering, gak ada hujan, susah makan kita. Kalau bapak apa? Dagangan saya tidak pernah laku-laku. Kalau bapak apa? Saya sudah 15 tahun menikah, tidak punya anak keturunan." Apa resep yang diberikan oleh guru tadi, Imam Hasan Basri? "Oh, kalau saya diminta banyak istighfar." "Oh, kok sama? Saya juga sama." Kata yang punya kios, "Saya juga sama, disuruh banyak istighfar." Yang tidak punya anak juga kaget, "Loh, kok sama?" Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk kembali ke Imam Hasan Basri. Kok masalahnya beda-beda, tapi obatnya sama. Ibarat penyakit, datang ke dokter, sakitnya beda-beda, tapi dikasih Paramek semua. Misalnya, datang kepada Imam Hasan Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Ketiga kalian saya jawab dengan jawaban yang sama. Saya kasih obat yang sama. Saya berikan jalan untuk menyelesaikan masalah dengan jalan yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Ayat ini bercerita tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ini yang menjadi wasiat bagi kita semua.
Karena kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran itu ibu-ibu bukan untuk diindah-indahkan bacaannya saja, bukan untuk sekedar dibaca dan dinikmati lantunan suaranya, tetapi kisah-kisah para nabi dan rasul adalah ibratan wa izatan, nasihat dan pelajaran. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Faqultu astaghfiru rabbakum, banyak-banyak beristighfar kepada Tuhan kalian, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Yursilis samaa alaikum midrar, maka Allah akan jadikan langit itu terbuka dan menumpahkan air yang membawa kesuburan, bukan kebinasaan atau kehancuran. Wa yumditkum bi amwal, dengan sebab istighfar itu Allah akan berikan kalian bekal-bekal, cukupkan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih tapi cukup sesuai dengan apa yang kita perlukan. Bi amwal, harta yang cukup. Wa banin, dan dengan istighfar itu Allah akan karuniakan keturunan-keturunan, anak-anak yang insya Allah soleh dan soleh. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita renungkan ayat ini, maka sesungguhnya istighfar itu tidak hanya pengampunan dosa. Istighfar itu tidak hanya terkait dengan pertanggungjawaban kita kelak di akhirat, tetapi istighfar itu adalah bagian dari menata dunia kita supaya lebih makmur dan sejahtera. Apa hubungan antara istighfar dengan kemakmuran dunia? Apa hubungannya? Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dunia ini siapa yang ciptakan Bapak Ibu? Siapa yang ciptakan dunia? Punya siapa dunia ini? Kemana kembali dunia ini? Ala ilallahi tasirul umur, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semua ini milik Allah dan Allah yang mengatur. Maka kalau kita ingin agar kehidupan dunia kita ini baik, mari kita ikuti aturan dan tuntunan yang memiliki dunia ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kita yakini di situ ada kebaikan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar, di situ ada kebaikan. Kenapa? Digambarkan di dalam suratul Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Nah, ayat ketiga ini menjadi pelajaran bagi kita. Alladhi anqadha zahrak. Dosa itu ibaratnya kalau dalam keseharian kita seperti satu beban yang berat yang kita pikul. Bagaimana ibu-ibu bisa bergerak dengan cepat kalau di punggung kita ada karung 100 kilo misalnya, 1 kintal. Apa bahasa Aceh 1 kintal itu? Hah? 1 karung empang, 1 empang. Bagaimana bapak, sekuat-kuat bapak, kalau ada 1 empang di punggung lalu disuruh berlari cepat, bisa berlari? Dosa itu beban. Maka kalau kita ingin membangun negeri, beban itu harus kita hilangkan dulu. Untuk apa? Supaya gerak kita ringan. Kita mau bergerak ke depan gampang, kita mau naik ke atas gampang, kita mau silaturahim gampang, kita mau cari rezeki gampang, kita mau membangun kekuatan umat. Karena kalau kata ayah Tusop tadi, agenda kita ini adalah bagaimana membangun kekuatan umat, mengorganisir diri.
Bagaimana kita bisa mudah mengorganisir diri kalau di punggung kita masing-masing itu ada empang karung 100 kilo beratnya. Jangankan mau lari, berdiri tegak pun seperti ini tidak bisa. Itulah gambaran dari dosa-dosa itu. Dan dosa-dosa itu tidak hanya terkait dengan apa yang merupakan hubungan kepada Allah. Dosa itu bukan hanya meninggalkan sholat, tapi dosa itu berucap fitnah kepada orang. Itu juga membangun beban di punggung kita. Setiap kali kita berucap fitnah, setiap kali kita melanggar janji dan komitmen, setiap kali kita berlaku lancung. Apa lancung bahasa Aceh? Curang. Berlaku curang, berdusta, bergosip, itu sama seperti kita mengambil beban dan memberatkan punggung kita. Mari kita buang itu semua. Jalannya apa? Allah berikan petunjuk, faqultus taghfiru, yaitu dengan banyak istighfar dan taubat. Bapak Ibu, beristighfar dan taubat itu tidak hanya mengucap astaghfirullahalazim, tetapi inti esensi dari istighfar dan taubat itu ada an-nadam, menyesal. Orang Lombok, Bapak Ibu, suka sambal. Orang Aceh suka nggak? Makanan yang pedas suka nggak? Ada istilah tobat sambal. Apa itu tobat sambal? Kalau di Lombok ada makanan namanya pelecing, pelecing kangkung. Sambalnya pedas sekali, tapi enak sekali. Maka orang begitu makan pelecing, dia sering lupa. Makan banyak sampai akhirnya sakit perut. Begitu sakit perut, ya Allah ampun, tobat, berhenti saya makan pelecing. Sakit perut. Begitu hilang, dikasih lagi pelecing besok, dimakan lagi dengan lebih banyak. Itu namanya tobat sambal. Tidak ada nadam, tidak ada penyesalan, hanya sekedar penyesalan sesaat saja, tidak lahir dari hati. Maka istighfar yang dimaksudkan oleh Al-Imamun Hasan Al-Basri adalah istighfar yang berarti kita mengkoreksi sesuatu berdasarkan kesadaran bahwa sesuatu itu tidak baik. Kita tinggalkan sesuatu karena kita sadar dan yakin itu tidak baik. Rasa penyesalan, lalu mencabut diri dari perbuatan yang buruk itu, dan yang ketiga, kita komit untuk tidak mengulanginya. Kalau ini tiga hal, Bapak-bapak Ibu, kita terapkan dalam kehidupan sosial kita. Bapak Ibu misalnya punya tetangga nggak, ibu-ibu? Punya tetangga nggak? Saling tegur nggak sama tetangganya? Ada nggak tetangga yang tidak ditegur sama ibu sekarang? Ada nggak tetangga yang musuhan sama ibu sekarang? Hah? Ada? Oh ada. Ya, jujur-jujur sirul mubtadin ini. Alhamdulillah. Kalau ada permusuhan itu seperti empang. Empang tadi? Seperti empang yang dipikul di atas punggung. Mau mikul terus selamanya? Buang. Itu esensi dari yang diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Buang beban-beban yang tidak perlu. Itu sebabnya di dalam satu asar yang lain diibaratkan kehidupan itu oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'udin, ahkimis safinata fa innal bahru amiq. Kehidupan itu ibarat kita sedang naik perahu. Perahu kehidupan melewati samudra cobaan dan tantangan. Ahkimis safinah, periksa kayu-kayunya, sambungan-sambungannya, lem-lemnya, paku-pakunya, baut-bautnya. Ahkim, kokohkan semua elemennya
supaya perahu kehidupan kita itu bisa berjalan walaupun ombak, tantangan dan cobaan itu tinggi di tengah samudra. Wa khaffifiz zahra fa innal aqabata ka'ud. Diibaratkan yang kedua, kita hidup itu seperti orang yang sedang naik gunung. Di puncak gunung itu keridhaan Allah. Maka kalau kita naik gunung, khaffifiz zahra, buang beban-beban yang tidak perlu. Gosip itu beban. Suka bergosip ibu-ibu? Gosip itu sambil cari kutu, ngomongin orang, nah, itu beban. Itu berarti ngambil batu taruh di punggung. Ada tetangga yang dapat nikmat, yang dapat karunia, lalu ada rasa dengki dan iri di dalam hati kita, lalu kita ucapkan, itu beli sepeda motor paling dari hutan, itu jilbabnya bagus tapi dikasih orang. Nah, itu sama dengan ambil batu taruh di punggung. Perjalanan tidak akan menjadi mudah selama beban di punggung itu terlalu berat. Wa khaffifiz zahra fa innal aqabata ka'ud. Maka ringankan. Demikian pula hubungan sosial kita. Sirul Muqtadin tadi disampaikan oleh pembawa acara, disampaikan juga kepada saya oleh Ayah Tusok, bahwa sekarang Sirul Muqtadin sudah tersebar sampai di belasan kabupaten. Haul untuk tingkat kabupaten saja untuk Biren itu puluhan ribu. Ini serupanya masih belum datang semuanya. Ini pun sudah banyak sekali. Kenapa bisa tersambung hati-hati manusia? Kenapa bisa terasa ada kecintaan satu sama lain, lalu bergabung dalam satu organisasi, zikir bersama, doa bersama, menimba ilmu bersama? Karena cita-cita dan semangat itu sama. Punggungnya sudah dibersihkan dari beban-beban yang tidak perlu. Saya yakin di depan ini ibu-ibu ini banyak tokoh-tokoh yang juga dituakan dan dihormati di tempatnya masing-masing. Betul? Banyak ibu-ibu saya, emak-emak, emak bahasa Aceh, nyak, emak, ibu-ibu, banyak yang dihormati tapi bersedia duduk rapi di bawah seperti ini. Ibu-ibu ini duduk rapi, tidak memikirkan, tidak gengsi, tidak merasa saya ini kan tokoh, maka saya tidak pantas begini, panas-panas duduk di tikar begini, tidak mau saya ngapain. Oh, tidak ada. Kenapa? Karena hatinya sudah satu, karena bebannya sudah hilang. Alhamdulillah. Wastakfirizad fa innas safar tawil. Lalu diibaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa hidup itu seperti perjalanan jauh. Kalau perjalanan 1 jam 2 jam cukuplah kita bawa snack. Betul? Kalau perjalanan setengah hari cukup bawa nasi bungkus 1. Betul? Kalau perjalanannya 100 tahun bawa apa? Bawa permen 1? Bawa nasi bungkus 1? Tidak. Kita bawa bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang. Maka diingatkan wastakfirizat, perbanyak bekal itu. Sirul Muqtadin ini adalah wadah untuk bersama-sama menambah bekal. Alhamdulillah. Senang ibu-ibu? Senang ibu-ibu bermajelis di tempat di mana ibu-ibu bisa menambah bekal?
Lalu bertanya, maksudnya Ustadz itu apa? Bekal nambah, kan bekal saya malah habis ini. Saya bawa nasi dari rumah habis di majelis ini. Oh, bekal yang dimaksud bukanlah bekal dalam arti materi, tetapi bekal dalam arti amal soleh, ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, majelis Sirrul Mubtadin ini sesungguhnya majelis yang penting. Banyak orang menganggap bahwa majelis zikir itu tidak penting. Salah. Karena majelis zikir itu sesungguhnya majelis menciptakan energi positif. Dunia kita ini, kalau penelitian para ahli itu penuh dengan energi. Percaya enggak ada energi Bapak Ibu? Kalau enggak percaya, pegang listrik itu, dijamin pasti kesetrum. Itu bagian dari energi, tidak terlihat tapi terasa. Energi di dunia ini bermacam-macam. Kalau dalam pandangan kita sebagai umat Islam, ada energi-energi yang baik dan tidak baik. Bagaimana energi yang baik itu tercipta? Kalau amal soleh itu juga banyak. Itu sebabnya kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya saya tanya, air apa yang paling besar khasiatnya di dunia? Air apa? Ah, betul, air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam itu menjadi air yang paling hebat khasiatnya? Pintar, sudah 2 kali benar jawabnya. Karena banyak energi. Benar. Karena air Zam-Zam itu ada di tempat di mana zikrullah itu disebut sepanjang waktu. Orang tawaf di atas sumur Zam-Zam itu jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, 24 jam sehari, 365 setahun, 365 hari setahun. Dari bacaan-bacaan yang positif itu, zikrullah itu, maka air Zam-Zam mendapatkan khasiatnya yang tidak tertanding. Selain tentu karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang sering disebut air ini, kenapa dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu nggih. Ibu-ibu, saya bilang enggih itu bahasa Lombok. Bahasa Lombok iya gitu ya. Jadi itu imbuhan, saya nggak tahu kalau bahasa Acehnya. Nah, ibu-ibu, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada sahabat yang baru pulang dari perjalanan bawa kambing. Kata Rasulullah SAW, kalian pulang dari mana? Siapa yang kasih kambing? Berceritalah sahabat, ya Rasulullah, kami ini dari perjalanan. Di perjalanan kami mampir lewat di suatu masyarakat, satu kaum, satu kampung lah bahasa kita. Pimpinan dari kampung itu, kepala dusun atau kepala desanya, itu sakit karena digigit ular di gurun pasir, ular beracun. Lalu mereka minta kepada kami untuk mengobati. Kami saling lihat satu sama lain karena tidak ada yang ahli pengobatan. Akhirnya kami putuskan untuk meminta air putih, lalu kami bacakan suratul Fatihah. Dibacakan suratul Fatihah, lalu kemudian diberikan kepada kepala dusun itu yang sedang sakit karena digigit ular. Air yang dibacakan suratul Fatihah dengan penuh keyakinan, tanpa ada keraguan sedikit pun, diminum langsung sembuh. Diberikanlah para sahabat itu beberapa ekor kambing dan domba sebagai tanda terima kasih. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Fatihatul Kitab lima quri'atlah. Kalau kalian punya hajat, baca suratul Fatihah. Itu sebabnya anak-anak kita kalau ada hajat tertentu, kita bacakan air suratul Fatihah, niatkan jadi obat, minum, itu pasti ada berkah. Kenapa? Airnya air biasa, tapi energi Al-Fatihahnya yang luar biasa. Itulah kekuatan dari zikrullah. Nah, Bapak Ibu,
Perbanyak energi itu, hal-hal baik itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah, banyak berucap yang baik kepada, kalau ibu-ibu sebagai seorang istri, kepada suami dan kepada anak-anak, kepada semua, kepada sahabat-sahabat, ucapkan kata-kata yang baik. Karena kata-kata yang baik itu juga mengandung energi positif. Tidak ada jalan kita untuk melawan energi yang negatif, hal-hal yang tidak baik, kecuali dengan berbuat hal-hal yang baik. Kalau kita mendengar sekarang istilahnya banyak fitnah-fitnah di media sosial, berita-berita yang sebagian besarnya tidak benar, hanya sedikit yang benar. Bagaimana cara kita melawannya? Caranya adalah memperbanyak berita-berita yang baik. Itulah energi positif yang kita berikan untuk bangsa, untuk masyarakat, supaya kita menjadi masyarakat dan bangsa yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Majelis Sirrul Muqtadin ini maknanya besar. Sebagai majelis zikir yang membangun energi positif, mengajak kepada kebaikan, mengorganisir untuk bersama-sama melakukan hal yang baik. Karena Aceh perlu setiap warga Aceh menjadi warga yang baik. Setuju ibu-ibu? Tempat, waktu itu penting, tetapi yang mengisi tempat dan mengisi waktu itu jauh lebih penting. Maka saya tidak percaya kalau ada orang mengatakan, wah sekarang ini zamannya sudah rusak. Bukan zamannya yang rusak. Siapa yang rusak? Zamannya begini-begini saja dari dulu. Allah kasih jatah sama kepada kita, kepada sahabat Nabi sama, 24 jam sehari semalam. Cuman bedanya sahabat dulu menggunakan 24 jam itu dengan pola eksponensial. Dia lipat gandakan 24 jam itu dengan kebaikan-kebaikan yang kemanfaatannya itu dahsyat dan besar, sehingga walaupun 24 jam tapi nilainya sama dengan mungkin puluhan bahkan ratusan hari. Kita 24 jam banyak yang masih tersia-siakan. Jadi bukan zamannya yang bermasalah, kita yang bermasalah. Bukan waktu yang tidak baik, kita yang kurang memanfaatkannya. Maka Rasul ingatkan ketika mendengar ada sebagian sahabat mencela waktu atau zaman, apa kata Rasul? La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan salahkan waktu dan zaman, karena waktu dan zaman itu adalah wadah dari peristiwa, dan yang melakukan peristiwa itu manusia. Maka kalau kita ingin waktu dan zaman ini menjadi waktu dan zaman yang berkah, mari kita isi sebanyak-banyaknya dengan kebaikan. Setuju Ibu? Setuju Bapak? Alhamdulillah. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, dalam kesempatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul yang ketiga dari Sirrul Muqtadin ini, saya bisa meyakini dan insya Allah kita semua bisa meyakini bahwa ketika kita bermaulid seperti ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana ikhtiar kita untuk terus memperbaiki diri dengan memperbanyak istighfar yang di dalamnya terkandung makna penyesalan, menghentikan semua yang tidak baik, lalu komit istiqomah untuk tidak mengulanginya. Betapa bahagianya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya terus menerus dalam proses untuk memperbaiki diri, dan pada ujungnya kita berharap mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, atas silaturahimnya, dan semoga yang di Biren mudah-mudahan bisa membalas silaturahim ini dengan nanti datang ke Lombok ya.
Jangan ketawa. Kenapa ketawa? Nah, ini ketawa apa nih? Ketawa mau datang apa ketawa membayangkan susahnya datang? Nah, tidak susah, tidak susah. Insya Allah kalau kita punya semangat silaturahim, suatu ketika kita akan sampai dan bisa berjumpa lagi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kekhilafan. Saya sekaligus mohon pamit karena harus berangkat ke Banda Aceh. Pesawat saya ke Lombok itu pesawat yang jam 3.40 lewat Jakarta. Mohon doa semoga perjalanan dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih. Al-afu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Berikutnya penyerahan cenderamata dari Tuan Guru Bajang kepada Koordinator Sirul Muqtadin Kabupaten Biren, dan juga dari Koordinator Sirul Muqtadin Biren kepada Tuan Guru. Fotografer yang na kamera agak dari atas nih, coba foto dari atas biar nampak jamaah. Kita berjumpa lagi. Baik rekan para pendengar semuanya, kita kembali ke studio. Langsung saja kita dengar pencerahan atau bimbingan dari Yang Mulia Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, kepada Tuan Guru